Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kavama Lydia dengan NPM 231000273 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi yang telah saya buat, yaitu mengenai penyelesaian sengketa dalam hukum internasional. Yang pertama di sini ada pengertian. Sengketa ataupun dispute menurut Merrill adalah ketidaksepahaman mengenai sesuatu, sedangkan menurut John Collier dan Vaughan-Law membedakan antara sengketa dengan konflik. Sengketa yaitu suatu ketidaksepahaman tertentu mengenai suatu fakta, hukum, ataupun kebijakan di mana tuntutan atau pernyataan salah satu pihak mendapat penolakan, tuntutan balik, ataupun penolakan oleh pihak lain. Sedangkan konflik yaitu istilah umum ataupun genus dari pertikaian antara pihak-pihak yang seringkali tidak fokus. Kemudian selanjutnya yaitu ada sengketa internasional. Sengketa internasional yaitu sengketa yang bukan secara eksklusif yang merupakan urusan dalam negeri suatu negara. Sengketa internasional juga tidak hanya eksklusif menyangkut hubungan antar negara saja, mengingat subjek-subjek hukum internasional saat ini sudah mengalami perluasan. Sedemikian rupa melibatkan banyak aktor non-negara. Selanjutnya yaitu ada yang namanya substansi sengketa. Substansi sengketa memisahkan antara sengketa hukum ataupun legal dispute dan sengketa politik yaitu political dispute. Menurut tiga pakar yaitu Friedman, Wildock, dan Oppenheim-Kelsen, semua sengketa yang dapat diselesaikan menggunakan prinsip-prinsip juga aturan-aturan hukum internasional menyangkut hak-hak yang dijamin oleh hukum internasional merupakan sengketa hukum. Hal ini juga senada dengan apa yang tertera dalam Statuta Mahkamah Internasional bahwa mahkamah mempunyai kewenangan menyelesaikan segala sengketa hukum, yaitu the sense of a dispute capable of being settled by the application of principles and rules of international law, yang terdapat juga pada pasal 36 ayat 2 Statuta Mahkamah menegaskan bahwa sengketa hukum yang dapat dibawa ke mahkamah menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada interpretation of treaty, yaitu penafsiran suatu perjanjian. Yang kedua yaitu ada any question of international law, setiap pernyataan tentang hukum internasional. Yang ketiga yaitu ada the existence of any fact which, if established, will constitute a breach of international obligation, adanya fakta apapun yang jika terbukti merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Dan yang terakhir yaitu ada the nature of extent of the reparation to be made for the breach of an international obligation, yaitu sifat ataupun tingkat reparasi yang harus diberikan atas pelanggaran kewajiban internasional. Dan yang terakhir di sini yaitu ada cara-cara penyelesaian sengketa dalam hukum internasional. Yang pertama yaitu ada cara yang dilakukan secara damai, yaitu ada jalur politik yang terdapat negosiasi, mediasi, jasa baik, inquiry itu yang memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam mencari kebenaran fakta, tidak memihak melalui investigasi secara terus-menerus sampai fakta yang disampaikan salah satu pihak dapat diterima oleh pihak lain, dan negara serta organisasi seringkali menggunakan inquiry dalam menyelesaikan permasalahan dalam sengketa. Selanjutnya ada konsiliasi, yaitu metode penyelesaian sengketa secara politik yang menggabungkan cara inquiry dengan mediasi, dan dalam koalisasi pihak ketiga melakukan penyidikan terhadap sengketa yang dipermasalahkan para pihak yang kemudian memberikan rangkaian usulan formal menyelesaikan sengketanya. Kemudian ada penyelesaian melalui PBB, dan yang terakhir yaitu ada penyelesaian melalui organisasi regional. Kemudian juga yaitu ada melalui jalur hukum. Yang pertama yaitu ada arbitrase ataupun cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu ada pengadilan internasional. Serta ada pun cara yang kedua yaitu secara kekerasan, yaitu yang pertama ada perang, dan yang kedua ada non-perang, yaitu terdapat pemutusan hubungan diplomatik, retorsi, blokade, embargo, dan reprisal. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dalam presentasi ini. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.